Selamat pagi, semangat pagi. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Rainriati. Saya adalah penulis capaian, pembelajaran seni rupa. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah dengan sadar memilih untuk menjadi bagian dari program Sekolah Penggerak. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah dengan sadar untuk memilih terus-menerus belajar mengembangkan diri. Kami percaya bahwa hasil dari pilihan, teman-teman sekalian untuk terus belajar ini adalah kunci kesuksesan pendidikan Indonesia di masa depan. Dan tentunya kesuksesan pendidikan Indonesia di masa depan akan berpengaruh pada kesuksesan Indonesia. Oke, teman-teman, pendidikan itu bukanlah sebuah tujuan. Jadi pendidikan itu adalah perjalanan itu sendiri ya, teman-teman, dan, tentunya, semua perjalanan itu memiliki tujuan. Dan apakah tujuan dari pendidikan Indonesia? Itu adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Di sini maksudnya adalah pelajar yang gemar belajar dan terus belajar sepanjang hayat, ya, seorang lifelong learner. Eee, kemudian, mereka juga, berkompetensi global dan hidup berlandaskan nilai-nilai 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, berakhlak, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia kepada dirinya sendiri, kepada Tuhan, kepada sesama, kepada makhluk lain ya, hewan, tumbuhan, alam sekitar, dan juga negara. Kemudian juga, dimensi yang berikutnya adalah berkebinekaan global, menerima dan menghargai perbedaan, kemajemukan ide, budaya yang ada di sekitarnya. Yang berikutnya adalah mandiri, yaitu siswa mampu meregulasi diri. Siswa menghargai, bangga akan dirinya sendiri. Kemudian, mampu merencanakan strategi pembelajaran yang tepat untuk mengembangkan dirinya sendiri. Jadi ada kesadaran di situ, ada kepemilikan atas proses belajar dirinya sendiri. Yang berikutnya adalah bergotong royong. Jadi siswa mampu bekerja sama dengan segala lapisan masyarakat. Tidak memandang, latar belakang, suku, agama, ras, status ekonomi, jabatan apapun. Mereka bisa bergotong royong, bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Yang berikutnya adalah bernalar kritis dan tentu saja, nalar kritis ini menghasilkan kreativitas. Jadi dimensi yang keenam adalah kreatif. Oke, saya akan, share dulu ya, eee, teman-teman mengenai apa sih yang yang ingin kita, bicarakan pada hari ini. Hari ini kita akan membicarakan, mengenai capaian pembelajaran. Apa itu, capaian pembelajaran? Nah, untuk mencapai tujuan kita tadi nih, yaitu membentuk profil pelajar Pancasila, maka pemerintah pusat sudah menyiapkan sebuah alat pandu, sebuah kompas atau sebuah GPS ya, Global Positioning System, atau mungkin juga, North Star gitu ya, bintang utara penunjuk jalannya itu berupa capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini, merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap, tahap perkembangan, mereka, ya, pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Capaian pembelajaran ini juga memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Jadi, bentuknya itu seperti paragraf, ya, bentuknya adalah paragraf yang berisi kompetensi minimum tadi, yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di setiap fase. Akan ada 6 fase di sini, yaitu fase A, itu umumnya untuk kelas 1 dan 2 SD, kemudian fase B untuk kelas 3 dan 4 SD, fase C itu untuk kelas 5 dan 6, kemudian fase E ini berbeda sendiri, itu untuk SMP, jadi kelas 7, 8, 9. Kemudian fase E itu juga unik, hanya 1 tahun, yaitu untuk kelas 10 saja. Kemudian ada fase F untuk kelas 11 dan 12. Nah, nanti teman-teman akan lihat, dalam paparan selanjutnya, dalam dokumen bahwa
Sifat dari CP ini global dan memberi, ruang keleluasaan bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan, sesuai kemampuan, potensi, visi misi, dan juga konteksnya masing-masing. Nah, ini yang tadi kita bicarakan ya teman-teman. Jadi kalau saya umpamakan nih, eee teman-teman ini ingin mengunjungi saya gitu ya, ingin mengunjungi saya di sebuah tempat bernama Profil Pelajar Pancasila. Nah, untuk menuju ke situ, mungkin saja kan teman-teman datang dari daerah yang berbeda-beda di Indonesia. Ada yang mungkin dari Merauke, dari Jayapura, mungkin dari Ambon, Manado, dari Balikpapan, Pontianak, Palangkaraya, ada juga yang dari Bali, Jogja, Banda Aceh, Medan, Padang, atau Lampung, atau bahkan, dekat sekali dari Tangerang Selatan, seperti itu. Nah, semua orang berangkat dari titik awal yang berbeda, tapi semuanya menuju satu tujuan. Di sinilah peran CP sebagai GPS. CP, akan, memberi, umpan balik, menunjukkan arah mengenai apa jalan yang harus diikuti. Bagaimana cara yang, kira-kira terbaik untuk menempuh, jalan hingga mencapai tujuan itu. Jadi CP mengarahkan kita semua dari titik yang berbeda-beda, dari mata pelajaran yang berbeda, dari level yang berbeda, dari tingkat kemampuan yang berbeda, menggunakan CP sebagai panduan untuk menuju profil pelajar Pancasila itu tadi. Nah, capaian pembelajaran di sini itu sifatnya vertikal. Jadi ada gradasinya ya, terlihat, bagaimana semakin lama pengetahuan dan juga, skill ini semakin, berkembang. Jadi dalam penulisan CP ini tentu saja sangat mempertimbangkan tahapan perkembangan siswa ya, baik secara kognitif maupun, non kognitif. Dan mengembangkan keleluasaan bagi setiap satuan pendidikan untuk mengembangkan tadi ya, sesuai kemampuan, visi misi, potensi, dan konteksnya. Jadi mungkin saja untuk mencapai sebuah tujuan, eee, teman-teman yang berada di daerah taruhlah, eee, Sulawesi Selatan ya, mungkin di, Makassar, ini akan berbeda sekali dengan yang di daerah Pegunungan Bromo misalnya gitu. Jadi dalam penerapannya nanti CP ini bisa, ditempuh dengan berbagai cara. Jadi sekali lagi yang terpenting adalah esensinya, adalah tujuannya, oke, yaitu membentuk profil pelajar Pancasila, pelajar yang senang belajar sepanjang hayat, berkompetensi global dan hidup berlandaskan, nilai-nilai 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Dalam, pembuatannya, CP itu mempertimbangkan prinsip pembelajaran yang yaitu terukur dan spesifik. Jadi, yang ditekankan di dalam CP ini adalah pemahaman. Kenapa tadi, CP ini disusunnya untuk satu fase, kenapa nggak per tahun ya, kok satu fase? Nah, ini karena supaya siswa memiliki keleluasaan waktu untuk benar-benar memahami sebuah konsep gitu ya, untuk mendalami sebuah pengetahuan dan menguasai sebuah keterampilan, suatu keterampilan yang relevan dengan hidupnya sehari-hari. Eee, jadi di sini juga, kita menerapkan teaching at the right level, mengajar sesuai dengan levelnya, ya. Jadi tidak ada lagi yang misalnya, "Wah terlalu berat, terlalu banyak." Tapi benar-benar sesuai dengan tahapan, perkembangan, usianya dan relevan, bermakna dan mendalam. Misalnya, siswa tidak hanya pandai membaca, tapi siswa mampu memahami apa isi bacaannya. Atau misalnya siswa tidak hanya bisa berhitung, tapi dia bisa berpikir computational, bisa berpikir secara logis, secara runut misalnya. Atau yang penting itu bukan siswa mampu menggambar atau bermain musik,
atau berlakon atau menari, tidak. Tapi bagaimana seni itu dapat, membantu siswa untuk menjadi orang yang kreatif, orang yang apresiatif, seperti itu. Nah, terukur di sini, kita menggunakan, taksonomi Bloom ya, dan spesifik kita akan, lihat di sini, ini juga sifatnya fleksibel, CP, sifatnya fleksibel. Jadi, di dalam taksonomi Bloom itu yang paling penting bukanlah tadi itu ya, bukanlah sekedar tahu, tapi yang paling penting adalah memahami. Nah, di dalam komponen capaian pembelajaran, itu di dalam sebuah dokumen, capaian pembelajaran terdapat 4 komponen, teman-teman. Yang pertama adalah rasional mata pelajaran, kemudian tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, dan capaian pembelajaran setiap fase. Mungkin untuk lebih jelasnya saya akan langsung saja masuk ke dalam contoh. Nah, karena saya adalah penulis capaian pembelajaran seni rupa, maka saya akan menggunakan, CP seni rupa sebagai contoh. Pada rasional ini yang pertama, ini berisi mengenai mengapa mata pelajaran ini penting untuk dipelajari, oke? Dan, yang perlu teman-teman ingat bahwa tidak ada satu mata pelajaran pun yang lebih penting dari yang lainnya. Semua mata pelajaran itu sama pentingnya, saling terhubung dan saling menguatkan siswa untuk mencapai profil pelajar Pancasila itu tadi. Di rasional CP ini juga memuat apa relevansi mata pelajaran dengan kehidupan siswa. Di sini saya cantumkan, naskah, rasionalnya. Rasionalnya terdiri dari 5 paragraf, tapi secara garis besar yang saya highlight berwarna kuning itu adalah alasan kenapa mata pelajaran ini penting untuk dipelajari. Misalnya ya, saya bacakan, sebenarnya yang paling penting di seni rupa adalah, pelajaran ini akan membantu siswa untuk memiliki kepekaan terhadap keindahan, ya. Sehingga mereka bisa memaknai hidupnya dan menjalani hidupnya dengan optimal. Siswa juga menyadari bahwa bahasa rupa ini memiliki daya dan dampak yang luar biasa, universal, dan ini mampu untuk membentuk pemahaman, menghibur, melestarikan, atau bahkan menghancurkan ya, dalam, tingkatan yang ekstrim, dan, punya dampak pada kehidupan untuk kurun waktu yang tidak terhingga. Kemudian pembelajaran seni rupa ini penting karena ini melatih siswa untuk berpikir terbuka, apresiatif, empatik, menghargai, dan bertoleransi, terhadap keberagaman. Dan juga siswa memiliki pengalaman estetik, pengalaman untuk menerima, mengalami, mengolah, dan mengekspresikan keindahan dari dirinya, yang dituangkan dalam bentuk karya seni rupa. Karya, ini mencerminkan emosi dan hasil pemikiran yang berdampak. Karena kami percaya bahwa seni ini akan sangat membantu seseorang untuk bisa menyalurkan ekspresinya, sehingga ada kesejahteraan jiwa yang akan dicapai di sini. Karena kami percaya kesejahteraan jiwa ini sangat penting, bagi seseorang untuk dapat berfungsi optimal dalam masyarakat. Jadi kalau seseorang yang mungkin banyak memendam rasa, tidak bisa mengekspresikan diri, bisa terbayang betapa tertekannya dan, ini mungkin akan mempengaruhi kesejahteraan jiwanya. Tidak tenang, gelisah, stres, dan pada akhirnya tidak bisa berfungsi secara optimal dan pada akhirnya ya tidak tercapai nanti profil pelajar Pancasilanya. Dan yang kemudian kenapa penting untuk seseorang siswa ini untuk belajar seni rupa agar mereka dapat menghargai dan melestarikan budaya terutama budaya Indonesia. Karena, eee, bagaimanapun mereka adalah orang Indonesia
profil pelajar Pancasila ini untuk Indonesia. Jadi penting sekali buat mereka mengetahui, menghargai, dan tentunya melestarikan, karena tidak mungkin melestarikan kalau kita tidak menghargai. Kemudian, juga diharapkan anak-anak dapat melihat, merasakan, mengalami, sebuah keindahan dan dengan kesejahteraan jiwanya itu bisa memberikan dampak. Jadi, seni rupa juga mengajak siswa untuk berkontribusi secara langsung, kepada masyarakat. Paling tidak karyanya berdampak bagi dirinya sendiri, kemudian buat, orang-orang sekitarnya, dan harapannya pada akhirnya untuk, masyarakat yang lebih luas. Dan tujuan akhirnya apa dari rasional ini? Eee, yang berwarna biru di sini saya highlight untuk, membentuk profil pelajar Pancasila. Di dalam dokumen berikutnya juga terdapat tujuan, CP. Ya tujuannya seperti yang tadi sudah kita, sebutkan berulang-ulang adalah untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Jadi, capaian ini juga, menunjukkan bahwa seni rupa bertujuan menjadi wahana yang menyenangkan bagi siswa untuk mengalami gimana sih, bagaimana kreativitas dapat membantu meningkatkan kualitas hidupnya. Anak-anak kita sekarang belajar sesuatu, mungkin saja nanti apa yang mereka pelajari saat ini sudah tidak lagi relevan di masa depan. Nah, tujuan CP ini adalah bagaimana menyiapkan, membekali anak-anak dengan kreativitas, dengan nalar kritis, dengan kemampuan untuk, bekerja mandiri dan bergotong royong, dan bagaimana mereka, berkebinekaan global untuk mengekspresikan dirinya sebagai makhluk yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi tujuannya, eee, adalah menjadi wahana yang menyenangkan gitu ya, untuk mendorong siswa menjadi seorang lifelong learner. Karena pembelajaran yang menyenangkan itu adalah kuncinya. Kalau siswanya tidak senang belajar, pasti mereka tidak akan mau untuk belajar lagi dan akhirnya tidak menjadi lifelong learner itu tadi. Di dalam dokumen CP juga memuat karakteristik mata pelajaran. Ini berisi kekhasan mata pelajaran dan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Misalnya pada, pembelajaran kami di, mata pelajaran seni rupa itu karakteristiknya adalah memberi ruang bagi pelajar. Jadi ada ruang, ada keleluasaan untuk mereka melihat sendiri, mengamati, merasakan dari berbagai sudut pandang. Kemudian menumbuhkan jiwa yang menghargai keindahan, kemanusiaan, empati, dan toleransi. Mereka mampu nih, mereka ulang, sebuah pemahaman, mendokumentasikan prosesnya, dan, karakteristiknya adalah menghargai proses. Jadi di seni rupa yang terpenting adalah prosesnya, bukan hasilnya. Kemudian yang keempat, itu menghargai keunikan dan kemajemukan ide, nilai, value ya, value kehidupan, dan juga budaya. Dan bahwa seni rupa juga terkait dengan disiplin keilmuan lain dan berbagai aspek kehidupan manusia. Kemudian di dalam, sebuah CP, itu juga akan memuat elements atau strengths yang melandasi pembelajaran. Pada seni rupa, kami memiliki, elemen yaitu berpikir dan bekerja artistik, kemudian ada mengalami, eee, ke kemudian menciptakan atau melakukan ya, berikutnya adalah, merefleksikan dan terakhirnya berdampak. Apa sih yang dimaksud dengan mengalami di sini? Mengalami maksudnya adalah mengenali, merasakan, bereksperimen, merespon berbagai sumber dari aneka gaya seni rupa, era, dan budaya. Termasuk juga mengeksplorasi berbagai media, alat, dan bahan teknologi dan proses untuk menciptakan sebuah karya. Jadi, mengalami di sini merupakan proses merekam dan mengumpulkan informasi, pengalaman, visual dari kehidupan sehari-hari. Jadi, dari mengalami ini, siswa tahu nih, oh ternyata untuk bekerja dengan pensil warna itu berbeda ya, dengan, bekerja dengan cat. Yang satu pewarna kering,
satu pewarna basah, pastinya pandangannya juga berbeda. Kemudian misalnya, dalam hal menggunting dan menempel, siswa jadi tahu, "Oh, saya tidak punya gunting, apa yang bisa saya lakukan? Oh, mungkin saya bisa merobek. Bagaimana ya supaya merobeknya bisa rapi? Mungkin saya bisa lipat dulu lalu saya robek pelan-pelan sesuai dengan lipatan, atau saya menggunakan penggaris misalnya untuk menahan. Kemudian lem, wah lem ini saya tidak punya, ini terlalu mahal. Apa ya yang bisa saya lakukan? Oh, saya lihat di sekitar saya, apa ya yang kira-kira selama ini saya lihat sepertinya bisa merekat? Mungkin menggunakan nasi, menggunakan kanji, atau menggunakan, selotip atau apapun yang lainnya. Jadi mengalami ini penting sekali, mengalami seni rupa. Saya rasa ini juga sama di semua pelajaran lain, mengalami matematika, mengalami beragama, mengalami berbahasa, mengalami sains, ya. Jadi semua ini, eee, semua pembelajaran itu pasti mengandung unsur mengalami. Kemudian yang berikutnya dari pengalaman itu akan menghasilkan daya, kreativitas, imajinasi, pengalaman untuk menciptakan sesuatu. Menciptakan di sini maksudnya untuk melakukan, membuat sesuatu berdasarkan gagasannya sendiri. Jadi di sini siswa, berdasarkan pengalaman tadi mampu memilih dan menggunakan beragam medium atau teknik yang sesuai dengan konteks kebutuhan, ketersediaan, dan kemampuan. Dan, nah ini yang seru, bisa berbeda-beda di setiap daerah sesuai dengan alam sekitar. Mungkin nih yang di perkampungan nelayan bisa saja untuk, kegiatan misalnya menempel, itu menggunakan kulit-kulit kerang gitu, atau bisa juga menggunakan kulit telur ya, kulit telur. Atau mungkin di daerah pemulung itu menggunakan plastik bekas, kenapa tidak? Di pantai menggunakan, pasir. Eee, di pinggir sungai menggunakan tanah liat misalnya. Jadi sangat mungkin berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Tidak apa-apa tidak seragam. Bahkan, kami menganjurkan agar memang kita mendorong keberagaman ide itu. Kita menghargai setiap ciptaan siswa kita di sini. Kemudian yang berikutnya adalah merefleksikan. Di sini maksudnya siswa dapat menganalisa efektivitas gagasannya, metode penyampaian gagasannya, kemudian, penggunaan alat dan bahan yang, eee, digunakan pada sebuah karya, baik dalam karyanya sendiri maupun orang lain. Merefleksikan di sini juga termasuk memberikan sebuah umpan balik. Umpan balik ini dipandang sebagai informasi netral yang berguna untuk mereka merancang strategi pembelajaran atau strategi pengembangan diri yang tepat untuk mereka sendiri. Kemudian di sini, ada berpikir dan bekerja artistik tadi. Jadi bagaimana dari pengalaman mereka mendapatkan gagasan, mengenai, sebuah material, mengenai sebuah, media, atau mungkin, mengenai penampakan, sesuatu hal. Kemudian mereka juga mengenali prosedur untuk berkarya. Misalnya nih, eee, kalau saya ingin membuat lukisan, maka bagaimana ya langkah pertamanya? Apakah saya langsung, melukis atau saya harus membuat sketsa dulu, atau bagaimana? Kemudian apa ya yang bisa saya gunakan? Seperti itu. Kalau misalnya saya tidak punya kanvas, apakah saya bisa melukis di atas kain? Apakah saya bisa melukis di atas, kayu? Nah, ini adalah bagian dari bekerja dan berpikir artistik. Bekerja, dan berpikir artistik ini harapannya bisa mendorong siswa untuk mampu melihat peluang dan juga menjawab tantangan yang ada di sekitarnya. Jadi misalnya kalau daerahnya nih, taruhlah sering banjir, dia melihat peluang apa ya? Oh mungkin saya bisa menciptakan sebuah, alat gitu ya, atau misalnya menciptakan tanggul, desain tanggul seperti apa ya yang saya perlukan? Atau kalau saya mau mengajak orang untuk membuang sampah pada tempatnya,
Bagaimana ya cara sebaiknya? Apakah saya harus menggunakan warna yang cerah dalam poster saya atau saya, menggunakan warna yang lembut? Bagaimana pemilihan hurufnya? Ini semua ada di bekerja dan berpikir artistik. Dan yang terakhir adalah berdampak. Di sini siswa diajak untuk menyadari bahwa, segala yang dilakukannya itu memiliki konsekuensi. Setiap pilihan itu memiliki konsekuensi, termasuk ketika ia berkarya, bahwa karyanya punya dampak paling tidak untuk dirinya sendiri, mungkin dia merasa lega, merasa senang, bahagia, plong gitu ya, setelah berkarya dan mungkin saja itu juga punya dampak untuk orang lain, bagaimana orang lain yang melihat itu merasa terhubung dan tergugah untuk, melakukan sesuatu. Jadi di sini, siswa diajak untuk bertanggung jawab atas, pilihan, eee, dan karyanya masing-masing. Oke, kita akan masuk kepada contoh bunyi capaian pembelajaran. Kali ini saya mengambil, contoh pada fase A, seni rupa fase A. Umumnya kelas 1 dan 2. Eee, pada capaian pembelajaran seni rupa, kami juga mencantumkan dulu, semacam penjelasan mengenai seperti apa sih kondisinya fase A itu. Ternyata fase A itu yang umumnya adalah anak kelas 1, 2 itu terdiri dari, 2 fase. Umumnya anak-anak kelas 1 itu berada di prabagan. Gambar-gambarnya masih, jauh dari proporsional tentunya, tidak ada garis pijak, garis horizon, semuanya sama besar, tidak ada jauh dekat. Kemudian, eee, biasanya gambarnya tembus pandang, rumahnya terlihat isi dalamnya, dan, mereka kebanyakan sambil bercerita. Kemudian di masa bagan ini bentuknya sudah lebih jelas. Misalnya, ketika siswa diminta membuat lingkaran, mereka sudah dapat membuatnya. Ini berbeda dengan, kelas 1 yang umumnya masih bentuknya tidak beraturan. Sehingga bunyi capaian pembelajaran fase A seni rupa adalah, di akhir fase A, siswa mampu menggunakan bentuk-bentuk dasar geometris sebagai ungkapan ekspresi kreatif dalam respon berbagai objek dari dunia sekitarnya dengan konsep bentuk yang jelas, ya. Ini sangat global, bunyinya sangat umum. Ok, jadi kenapa sangat umum? Lagi-lagi karena untuk memberikan keleluasaan bagi setiap satuan pendidikan untuk mendesain kegiatan yang sesuai dengan kemampuan, potensi, dan konteks daerah masing-masing. Di sini ada, capaian per elemen ya, di sini juga, di dalam dokumennya terdapat capaian pada fase tersebut per elemennya. Kalau tadi saya sebutkan di seni rupa itu ada 5 elemen, eee, ini adalah penjelasan capaian pembelajaran untuk setiap elemen tersebut. Untuk fase A, pada elemen berpikir dan bekerja artistik, di akhir fase A, dengan kata lain di akhir kelas 2, siswa itu diharapkan sudah mampu mengenali dan membiasakan diri dengan berbagai prosedur sederhana untuk berkarya dengan aneka pilihan yang tersedia di sekitarnya. Jadi tidak ada, eee, alat atau metode yang, eee, tepat harus digunakan, tidak ada. Ini, nanti pilihan satuan pendidikan masing-masing ya. Jadi apa yang tersedia di sekitar itu yang kita berdayakan. Kemudian siswa mengetahui dan memahami keutamaan faktor keselamatan dalam bekerja. Ini penting sekali, tidak hanya untuk seni rupa, tapi untuk segala hal. Kemudian pada elemen mengalami, di akhir fase A, siswa diharapkan mampu mengamati, mengenal, merekam, dan menuangkan pengalaman kesehariannya secara visual, ya dalam bentuk yang terlihat nih maksudnya, dengan menggunakan bentuk-bentuk geometris. Kemudian siswa mengeksplorasi alat dan bahan dasar dalam berkarya. Siswa juga mampu mengenali prosedur dasar dalam berkarya. Jadi di akhir kelas 2, harapannya siswa sudah tahu apa yang harus dilakukannya ketika ia mau menggambar, mau menggunting, mau menempel, mau melipat,
mau menyusun sesuatu, mereka sudah tahu apa yang, harus dilakukan. Kemudian untuk elemen menciptakan, di akhir fase A, diharapkan siswa sudah mampu menciptakan karya dengan mengeksplorasi dan menggunakan elemen-elemen seni rupa. Dalam hal ini, dibatasi 3 saja untuk, fase A, yaitu garis, bentuk, dan warna. Nah, ini yang bakalan, menjadi sangat seru teman-teman, gitu. Ketika merancang kegiatannya nanti, itu diberi keleluasaan setiap satuan pendidikan. Misalnya untuk mengenalkan garis, bisa saja melalui gambar, melalui menyusun sesuatu mungkin ranting-ranting, menyusun, sedotan atau menyusun batu-batu, kemudian juga bisa melalui, menempel, melukis, mewarnai, bisa juga dengan, kalau misalnya mau ya, dengan membuat, sebuah benda dari, bahan bekas. Banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk menciptakan. Ini sebabnya dibuat begitu umum agar teman-teman leluasa menciptakan aktivitas yang sesuai dengan potensi di sekitar. Yang berikutnya untuk merefleksikan, untuk fase A, itu siswa mampu mengenali dan menceritakan fokus dari sebuah karya, yang diciptakan maupun yang dilihatnya. Jadi baik karyanya sendiri maupun orang lain, siswa bisa langsung menangkap, "Oh ini, eee, tema utamanya sepertinya ini." Misalnya, ini adalah tentang keluarga, ini adalah tentang lingkungan sekitar, ini adalah, oh tentang kendaraan, atau, oh ini sekolahku karena saya melihat ada, bapak dan ibu guru, ada teman-teman dengan baju seragam, kemudian ada papan tulis, ada taman bermain, seperti itu ya. Kemudian berikutnya di elemen berdampak, itu siswa diharapkan mampu menciptakan karya sendiri yang sesuai dengan perasaan, dan minatnya. Jadi yang dia mau, bukan yang diinginkan oleh gurunya, tapi apa yang dirasakan oleh dirinya, apa yang ingin disampaikan oleh dirinya. Nah, demikian penjelasan mengenai capaian pembelajaran dari saya. Mudah-mudahan ini dapat membantu teman-teman untuk memahami capaian pembelajaran dan nanti pada akhirnya merancang tujuan-tujuan pembelajaran yang tepat untuk disusun menjadi sebuah alur dan, pada akhirnya bisa membantu teman-teman untuk menentukan modul ajar atau aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan potensi, kemampuan, dan juga konteks, di tempat teman-teman masing-masing. Demikian dari saya, sampai jumpa di sesi selanjutnya.